Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlur Rahman, NIM 20011103 dari jurusan Psikologi Universitas Negeri Padang. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang presentasi ilmiah untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen Ibu Revisa Ananda, SPD MPD. Presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah ialah suatu hal yang perlu kita kuasai, terutama di era komunikasi seperti saat ini. Tujuan dari presentasi ilmiah antara lain edukasi atau pendidikan, memberikan informasi, serta memberi pengaruh terhadap audiens. Menurut Morrissey dan Sekres, presentasi ilmiah adalah suatu hal yang melibatkan penyiapan suatu pokok bahasan secara kritis, dalam bentuk logis dan ringkas. Berikutnya adalah hal-hal yang harus kita lakukan agar presentasi ilmiah kita dapat berjalan dengan baik dan benar. Yang pertama, kita harus mempersiapkan kepercayaan diri kita. Ketika kita sudah percaya diri, maka kita dapat menyampaikan materi dengan baik, sehingga audiens dapat menerima dengan baik, serta mudah untuk menerima materi yang kita berikan. Jadi, untuk melatih kepercayaan diri, kita dapat melatihnya di depan cermin. Di depan cermin, kita dapat melihat apakah kita sudah melakukan presentasi dengan baik atau belum baik. Jika kita memiliki kekurangan dalam presentasi, dapat kita perbaiki. Jika sudah memiliki kelebihan dalam presentasi, kita dapat menyimpan hal itu. Memang tidak mudah melatih presentasi, tapi kita dapat melatihnya terus-menerus. Secara tidak sadar, kepercayaan diri dalam kehidupan telah kita pelajari semenjak kita dari taman kanak-kanak. Kita selalu disuruh maju ke depan kelas untuk berbicara oleh guru kita. Itu bertujuan agar kita percaya diri di depan umum, sehingga seperti yang kita perlukan untuk presentasi ilmiah yang berbicara di depan umum. Kepercayaan diri sangat kita perlukan. Misalnya, untuk mempresentasikan ilmiah ini, maka kita harus sering melatih kepercayaan diri kita. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah pembukaan yang berisi tujuan. Ketika presentasi dilakukan, hal yang paling pertama kita lakukan adalah percaya diri. Setelah percaya diri, kita harus menyampaikan tujuan kita berdiri di depan audiens, agar para audiens tahu apa yang didengarkannya dari kita, sehingga kita dapat menarik perhatian audiens. Membuka presentasi merupakan hal yang paling sulit, karena jika kita berhasil membuka presentasi ilmiah dengan baik, maka audiens akan tertarik, dan ketika audiens tertarik, mereka akan mengikuti presentasi kita dari awal sampai akhir. Sedangkan jika kita gagal dalam membuka presentasi ilmiah kita, maka presentasi ilmiah kita akan berakhir buruk. Dan ketika kita gagal menarik perhatian dari audiens, maka audiens akan tidak tertarik terhadap presentasi kita, sehingga audiens tidak akan mendengarkan secara penuh presentasi ilmiah kita. Selain itu, dengan menyampaikan tujuan presentasi ilmiah, membuat para audiens dapat mengetahui materi apa yang sedang kita bahas, sehingga mereka dapat menggali informasi lebih dalam. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan dengan baik-baik presentasi kita sebelum kita melakukan presentasi ilmiah. Pada hakikatnya, orang yang berhasil melakukan presentasi ilmiah ialah orang yang mampu menguasai materi beserta peserta ilmiahnya. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana gerak-gerik seorang penyaji presentasi, dan juga bagaimana cara dia mengiring pesertanya, sehingga para pesertanya dapat hanyut dalam materinya. Untuk dapat mengiring peserta hanyut dalam materi, tentu diperlukan kepercayaan diri yang tinggi, penguasaan materi, pembelajaran, dan kepandaian berinteraksi dengan orang lain, serta tidak kaku dalam presentasi. Bisa diajak bercanda sehingga dapat mencairkan suasana. Oleh karena itu, sebelum melakukan presentasi ilmiah, kita harus berlatih dengan baik di depan cermin seperti untuk melatih kepercayaan diri, atau melatih diri ketika di depan teman, sehingga kita dapat menanyakan kepada teman-teman apakah presentasi kita sudah baik dan benar atau masih ada kesalahannya. Yang keempat adalah tanpa melihat slide PowerPoint. Hal yang paling mengganggu dari presentasi adalah ketika pemateri selalu melihat slide PowerPoint,
sehingga terlihat menjadi tidak profesional. Ketika pemateri selalu melihat ke slide PowerPoint, maka para peserta menjadi tidak tertarik terhadap materi yang sedang dijelaskan. Ketika pemateri selalu melihat PowerPoint, maka empati dari peserta menjadi hilang, sehingga presentasi menjadi hambar atau tidak ada yang mendengar kita berpresentasi. Untuk itu, sebelum melakukan presentasi, kita harus benar-benar siap, serta kita harus benar-benar menguasai materi. Jadi tidak lagi melihat PowerPoint, sehingga kita sudah hafal. Dan para audiens pun akan mendengarkan dengan seksama bagaimana cara kita berpresentasi tersebut dan akan menjadi tertarik. Yang kelima adalah pandai memanfaatkan kemampuan berbicara serta gerak tubuh. Dalam melakukan presentasi, kemampuan berbicara juga sangat diperlukan agar presentasi tersebut dapat dilakukan dengan baik. Dengan memanfaatkan skill berbicara dengan fasih, perhatian dari peserta akan menjadi lebih kuat terhadap Anda, sehingga peserta dapat menangkap lebih baik. Selain itu, menggerakkan anggota tubuh juga merupakan hal yang sangat diperlukan. Selain itu, dengan menggerakkan tubuh, audiens akan menjadi lebih tertarik. Karena perhatian audiens tidak hanya kepada materi, tetapi cara kita menjelaskan dengan tangan membuat perhatian audiens menjadi lebih fokus. Jadi dalam melakukan presentasi, diusahakan untuk menjaga kenyamanan para peserta ilmiah yang mendengarkan. Jangan biarkan gaya kita berbicara membuat audiens bosan sehingga audiens tidak memiliki empati lagi. Yang perlu kita lakukan di langkah ke-6 adalah menjelaskan setiap poin yang disampaikan. Salah satu tujuan utama dari presentasi adalah memaparkan sebuah rencana atau sesuatu yang telah dibuat. Oleh karena itu, ketika kita memiliki kesempatan mempresentasikan suatu hal yang telah kita buat, sebisa mungkin kita harus menjelaskannya secara poin per poin atau secara langkah demi langkah. Dengan demikian, peserta ilmiah yang mendengarkan pun semakin paham dan mengerti apa yang hendak kita sampaikan. Intinya, ketika presentasi, sebisa mungkin kita harus memanjakan para peserta kita dengan materi yang kita berikan. Dan cara yang ketujuh adalah dengan terus melakukan latihan. Kunci utama dari keberhasilan sebuah presentasi ialah latihan. Dengan terus latihan, kita dapat menjadi seorang yang ahli dalam presentasi, sehingga kita dapat memberikan informasi dengan lebih baik kepada peserta. Dan jika kita melakukan presentasi dengan baik, peserta dapat menerima dengan mudah informasi yang kita berikan. Mungkin jika kita belum terbiasa melakukan presentasi, kita akan sering melakukan kesalahan dalam presentasi. Tapi jika kita terus latihan di depan kaca, di depan teman-teman atau di depan keluarga, kita dapat menjadi seorang presentator yang baik dan hebat. Sering melatih diri membuat kita menjadi lebih baik, bukannya menjadi lebih buruk. Maka, jika kita punya waktu untuk melatih diri, kita harus bisa melatih diri kita. Karena presentasi sangat diperlukan ketika kuliah maupun saat bekerja. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Apabila terdapat kesalahan dalam kata-kata ataupun dalam cara saya memberikan informasi, saya mohon maaf karena saya juga belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.